Iya. Begitu teman-teman. Disuruh baca, digoblokin saya. Waduh. Harus disambung ke kiai, salaman ke kiai. Harus salaman ke kiai. Ya Allah, ya Allah. Harus asapora ke kiai. Harus minta maaf ke kiai, langsung datang ke sana teman-teman. Harus dibawa ke pondok maksudnya. Saya terjemahkan langsung ini. Sakit hati ya bang. Iya, nangsor teman-teman. Apa namanya itu? Terharu, sedih ya. Saya pertama lihat orang ini ya, orang yang sampai begini ini, ya dia emosi teman-teman, dipegang sama teman-temannya, takut dia langsung lari mukul saya begitu. Harusnya ketika saya ke sana dibukakan kitab, diajari, diajari. Mereka itu harus buka kitab, bawakan kitab kepada saya. Mereka kan NU, bermazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, begitu kan? Mas Heri, ini loh hukumnya dari Imam Syafi'i. Berjabat tangan dengan perempuan diperbolehkan dengan menggunakan alas atau kain. Ini hukum Imam Syafi'i, boleh loh Mas Heri. Kita kan bermazhab ke ini. Oke, maka saya mungkin bisa menerima perbedaan itu. Tetapi apa? Misalkan saya tanya balik kepada mereka, coba baca bab cadar kepada wanita. Bagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i? Dibuka sama mereka begini kan. Oh, menurut Imam Syafi'i wajib Mas Heri untuk menggunakan cadar bagi perempuan. Terus saya tanya, kenapa perempuan-perempuan yang salaman itu tidak pakai cadar? Hey Allah, 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 hey. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Enyok. Ya, mereka adalah santri yang dimana mengaku-ngaku membela guru mereka, yang dimana guru mereka dianggap mengajarkan kebenaran Islam, kesucian agama ini, sanad keilmuan, bahkan mengajarkan kejernihan dan kesucian hati, yaitu tasawuf. Namun ketika mereka, santri-santri itu, bagi kalian yang subscriber baru saya ataupun yang sudah tahu dengan kejadian saya dijebak oleh puluhan santri yang katanya pengikut wali, pengikut kiai. Ya, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan pembahasan tentang guru mereka lagi, yang dimana jangan anggap ketika mereka memaksa saya untuk tidak lagi memberikan kritikan atau pembahasan tentang pondok pesantren mereka ataupun kiai mereka yang kemarin pegang-pegangan atau sentuh-sentuhan dengan perempuan dengan dialaskan kain itu. Sekarang saya ingin mengajak kalian yang dimana yang katanya mereka membela guru mereka karena guru mereka mengajarkan sanad keilmuan yang sangat mulia tersambung kepada Nabi SAW. Ternyata ada satu video yang di-share kepada saya oleh netizen, adanya zikiran-zikiran yang zikirannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi, bahkan menyelisihi Nabi, bahkan seperti Ustaz Khalid Basalamah Main-main. Allahu apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ustadz Yazid Jawas. Banyak ucapan ini. Bahkan ada yang mengucapkan sambil zikir dengan geleng-geleng kepala ribuan kali. Nggak ada contoh dari Nabi SAW. Nggak cukup itu, setan menggoda dia. Kalau itu untuk orang awam, la Allah. Kalau buat kamu udah tinggi makomnya, Allah, Allah, Allah. Setan bisikin lagi. Kalau Allah untuk orang yang di bawah itu nggak cukup. Kalau udah tinggi derajatnya, hu. Ada nggak seperti itu? Ini godaan dari syaitan. Karena nggak ada zikir dengan lafaz Allah, nggak ada zikir dengan lafaz hu, nggak ada. Yang ada sempurna, la ilaha illallah. Ustadz Firandaan Dirja. Allahu. Ini tidak pernah diajar oleh Nabi. Semua zikir-zikir Nabi itu bermakna. Allahu Akbar, jelas maknanya. Allah Maha Besar. Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Semua zikir Nabi, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semua zikir Nabi bermakna. Lantas kalau orang Allah, maksudnya apa? Allah kenapa? Tidak ada maknanya. Allahu Akbar atau Allahus Samad atau Allah apa? Sehingga kalau kita istilahnya rangkaian kalimatnya tidak lengkap. Kalau misalnya kan, kalau kita kan misalnya Budi pergi ke pasar, ada subjek, ada predikat. Ini subjek saja terus maksudnya apa? Allah kenapa? Tapi kalau zikir-zikir yang benar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Misalnya, Allahu A'zam, Allah Maha Agung. Misalnya, Subhanallah, Allah Maha Suci. Contohnya tadi, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi,
Allahnya diringkas lagi jadinya hu. Sampai Ibnu Arabi menulis sebuah buku judulnya hu. Ini ngaco seperti ini. Sehingga mereka berzikir hu. Apa maksudnya hu ini? Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Oleh karenanya ini merupakan bid'ah dengan modifikasi zikir yang sudah ada diringkas atau dikurangi. Jadilah hasil pengurangan ini adalah modifikasi ibadah yang baru, jadilah dia bid'ah. Zikiran-zikiran semacam itu adalah zikiran yang tidak ada dasarnya. Bahkan bukan cuma tidak ada dasarnya, melainkan zikirannya adalah bisikan setan. Ya, seperti apa zikirannya? Coba kita simak dulu. Allahai, Allahai. Jadi zikirannya teman-teman, Allahai. Kalau di di torikoh-torikah tertentu yang tidak bisa saya hafal nama-namanya, biar kalian juga tidak tahu. Yang penting ajaran-ajaran seperti ini tidak sesuai dengan dalil. Tidak ada dalam dalil, dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis pun yang menyatakan berzikirlah kalian dengan zikiran Allahai, Allahai. Hey Allah, 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 hey. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Enyok. Dan siapa yang melakukan zikiran ini? Ya pondok pesantren atau jemaah dari santri-santri yang menjebak saya dan memaksa saya untuk minta maaf itu. Iya. Begitu teman-teman. Coba kita lihat kiainya ya. Habib teman-teman, jelas ini kan muka-muka Habib ini. Jadi ajaran-ajaran semacam ini, aneh-aneh beginian ini memang dari Habib Allahai, Allahai ini. Allahai, Allahu, hu Allah dan lain sebagainya itu. Katanya hu itu disebutkan bahwa hu itu siapa, yaitu Allah. Jadi ketika mereka melafazkan zikir hu, itu yang dimaksud adalah Allah. Takut ya teman-teman, ketika di penghujung nyawa orang ketika mau meninggal, ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu takut ketika hendak wafat dia sampai kepada la ilaha illallahnya gak ada. La ilaha sampai ha cuma. Akhirnya apa? Bisa meninggal dalam kondisi tidak menuhankan Allah. Menurut akal mereka, orang-orang sufi ini ya begitu. Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek Allah ya Kanjeng Nabi. Taman delok wae kul huwallahu ahad saja dua rujuke ning ndi. Yo ning Allah. Lan di marjek ning arep ra. Bocah kok ngaji ra khatam. Nah Allah be Rasul ora buta marje. Ya wong ku roh-roh dhewe napa? Wong ad-dhamir fit domir ku ning ati. Ngono ora usah roro-roan pokoke. Jadi misalnya kowe kesem-sem mbek cawe wedok. Terus kowe ujug-ujug muni dia iku ya maksudnya balik sing mbok sem-semi ora usah rujuk. Wong ya ora karepe tentang cah iku. Muni dia iku mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Seperti saya menyimak penjelasan dari orang-orang sufi juga, terkhusus Gus Baha kemarin. Saya juga menyimak penjelasan dia mengenai Allahu ini, karena Allahu itu dimaksudkan kepada dia Allah. Hu itu kan dia. Jadi dianya itu kepada Allah. Jadi kita agak perlu lagi mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? La ilaha illallah itu levelnya masih level syariat. Kalau sudah thariqah beda lagi. Hakikat beda lagi. Makrifat langsung hu, ya. Zikir hu itu zikir apa? Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Hah? Makrifat. Enyok. Jadi hu itu adalah tingkatan paling tinggi orang-orang sufi, teman-teman. Mereka kan bicara tingkatan-tingkatan terus. Kan ketika mereka terpojok dengan dalil, gak punya dalil, yang mereka lakukan adalah sejauh mana ngajimu, sekental apa ngopimu. Kan begitu istilah yang mereka selalu ucapkan ketika terpojok tak punya dalil untuk membela keanehan mereka. Ngaji kurang jauh, belum level, belum tahu makrifat. Ya ini, Allahai. Jadi selain Allahu, sekarang berkembang lagi menjadi Allahai. Ini gurunya santri-santri yang kemarin menjebak saya itu ya. Ajarannya yang suci sampai kepada Nabi Allahai. Padahal ketika paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib hendak mau meninggal. Perhatikan satu cerita ini, karena Islam ini ya dibangun atas dalil, dan dalil itu terjadi kepada para sahabat, dan semua hukum ini turun kepada sahabat. Ya, hukum ini turun karena sahabat begitu. Hukum itu diturunkan oleh Allah SWT karena sahabat begini. Semuanya perantara sahabat. Bahkan
perintah berjilbab bagi perempuan itu turun karena Umar bin Khattab yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan akan ada perintah wanita untuk menutupi aurat atau berjilbab, berhijab, menutupi aurat begitu?" Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah hijab. Jadi perintah ini, syariat ini tidak turun blek ketiplek langsung semuanya turun, enggak, tapi satu persatu. Perhatikan kisah Abi Thalib ketika hendak wafat. Beliau itu teman-teman meninggal dalam kondisi tidak memeluk Islam. Dan perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mengislamkan pamannya tersebut, datang ketika hendak mau meninggal dengan mengucapkan apa? Hendaknya bacalah kalimat la ilaha illallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja kepada Abi Thalib memintanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa memeluk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di penghujung hayat nih, tinggal 1212 dia. Tapi apa? Enggak, ya Abi Thalib, jika engkau hendak meninggal, coba sebut saja hu, agar apa? Khawatir nanti kamu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sebut saja hu. Tak ada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya atau kepada sanak familinya, terkhusus Abi Thalib yang mau meninggal, diajarkan kalimat hu itu. Tapi orang sekarang yang dimana mereka ini pinter mengolah kata, bermain filsafat, hingga akhirnya melahirkan akal-akalan berzikir seperti ini, kalimat la ilaha illallah mereka anggap zikiran yang masih level syariat. Sedangkan level ma'rifat atau level thoriqah, level hakikat begini, levelnya beda lagi zikirnya. Allah, Allah. Sekarang Allah sekarang teman-teman. Apa ini namanya kalau bukan yang mempermainkan kalimat zikir? Oh, Harry Pras kok berani sekali mengkritik kiai besar yang dimana sanad keilmuannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika ditanya, coba sebutkan dari mana sanad Allah ini, zikiran Allah ini sampai kepada Nabi. Sanadnya kemana? Dalilnya dari mana? Ada mereka dalilnya nanti, tapi dari kitab tasawuf teman-teman, bukan dari kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, keempat imam mazhab, gak ada. Kalau mereka mengaku bersanadnya ilmu mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui 4 imam mazhab, salah satunya Imam Syafi'i. Ketika kita tanya apakah ada dalil Allah zikiran Allah ini tembus kepada Imam Syafi'i? Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Enyok. Saya jamin 100% tidak akan pernah ditemukan Imam Syafi'i mengajarkan zikiran Allah. Apa maksudnya Allah? Hey Allah. Nanti mereka santri-santri yang kemarin dengan bangganya menjebak Harry Pras, akan mengulangi lagi perbuatan mereka, ingin menjebak saya lagi. Klarifikasi begini begitu. Mengajarkan zikiran-zikiran semacam ini. Belum lagi khurafat. Saya juga di-share beberapa video khurafat dari kiai siapa ini, saya lupa sudah. Kiai siapa ya namanya? Pokoknya kiai inilah, saya lupa namanya siapa. Ada videonya yang dimana ya kemungkinan nanti akan saya bahas juga. Karena apa? Dia ternyata juga dekat dengan habaib. Ya dimana habaib banyak sekali melakukan keanehan, kecelenehan, penyimpangan di dalam syariah Islam. Ngaku-ngaku paling bersanad. Tapi ketika ditanya dalilnya dari mana sampai ke Nabi kah ajarannya? Bahkan Bahar Smith yang bacaan Al-Fatihahnya seperti itu mengaku sampai kepada Nabi. Apalagi zikiran seperti ini. Saya ingin mengajak kalian mikir keras dengan hadirnya orang-orang yang berfaham sufi di Indonesia, lalu mereka mengatasnamakan bersanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Umat diajak untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan zikir Allah ini. Dari mana ajarannya? Mereka tidak akan bisa mendatangkan dalil, teman-teman, kecuali dari kitab sufi, kitab tasawuf. Kalau ditanya dari kitab keempat imam mazhab, tak ada, mereka gak bakal ketemu. Apalagi kepada Nabi. Ya, jadi begitu, teman-teman. Allah hai, Allah hai, Allah hai, Allah hai, Allah hai, Allah hai, Allah hai. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Enyok. Unyil. Gua kepret masuk kuburan lu.